kasus ini tidak layak ditindaklanjuti dengan P21. Karena itu kami melihat ya dengan nalar hukum yang baik seluruh-seluruhnya, kami melihat kasus ini sudah selayaknya dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua, sobat-sobat semua, para jurnalis dan juga pekerja atau pegiat media sosial media, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua di tengah Harpidnas ini, Hari Terjepit Nasional. Kita tetap berusaha mengupdate apa yang menjadi perkembangan kasus dugaan ijazah palsu yang menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi kami seperti biasanya setiap Jumat mendiskusikan perkembangan yang ada. Nah, salah satu yang kami bahas adalah mengenai isu P21 gitu ya. Jadi P21 menjadi sebuah spekulasi yang kemudian perlu kita sikapi dengan tegas dan jelas. Dan ini adalah penyikapan yang dikeluarkan oleh Troya, Tifa Royce Advocates, dan ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Jadi kawan-kawan semua, secara umum kami mengatakan bahwa kasus ini tidak layak ditindaklanjuti dengan P21. Karena itu kami melihat ya dengan nalar hukum yang baik seluruh-seluruhnya, kami melihat kasus ini sudah selayaknya dihentikan. Kenapa begitu? Ada beberapa alasan ya. Pertama adalah soal lampaunya waktu. Kita ketahui sudah berapa pekan kita di sini dan bicara tentang lampaunya waktu sejak barangkali dari 4 atau 5 pekan terakhir. Coba bayangkan, sekarang sudah tanggal 30 Mei 2026 ya. 30 Mei 2026 dan kita masih bicara tentang lampaunya waktu. Kita tahu bahwa pertama kali kasus ini dilimpahkan ke pengadilan itu pada tanggal 13 Januari 2026. Dan pada hari ke-13 sudah dikembalikan oleh penyidik atau oleh jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi DKI, artinya pada tanggal 26 Januari. Nah, menurut ketentuan pasal 138 KUHP yang lama, ayat 2, itu hanya ada waktu 14 hari untuk melengkapi berkas yang dimintakan oleh jaksa peneliti. Dan penyidik seharusnya mengembalikan berkas ini pada tanggal 8 atau 9 atau 10 Februari. Dan sekarang, kalau sekarang sudah tanggal 30 Mei, kita tidak tahu kapan berkas itu dilimpahkan dan diterima di Kejaksaan Tinggi, karena tidak ada statement. Ada statement dari Polda Metro Jaya bahwa berkas itu sudah dilimpahkan pada tanggal 17 April 2026. Dari 9 Februari ke 17 April, itu sudah 83 atau 84 hari. Jadi kami menganggap bahwa ya 80-an hari lah ya, dihitung persisnya nanti silakan dihitung, tapi lebih dari 80 hari, dan itu sudah menyalahi ketentuan pasal 138 ayat 2 yang memberikan waktu 14 hari. Kenapa kami menggunakan KUHP lama? Karena ada ketentuan peralihan seperti yang sering kita katakan, pasal 361 huruf A yang mengatakan kalau kasus itu dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Tetapi mungkin kawan-kawan akan mengatakan, bagaimana kalau KUHP baru? Sama, KUHP baru juga sudah lewat waktunya. Karena KUHP baru itu back and forth-nya 14 hari, kemudian kalau sudah dilihat, diteliti, dikembalikan, kemudian ada waktu 14 hari untuk memperbaiki, kemudian kalau dikembalikan lagi ada 14 hari untuk memperbaiki, dan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus ada 14 hari bagi jaksa. Jadi kalau 14 kali 3, dan katakanlah pengadministrasiannya, ya kira-kira 50 hari. Sementara kasus ini, kalau hitungannya sejak tanggal 13 Januari, maka Februari, Maret, April, Mei, itu sudah 4 bulan. Ya. Jadi Februari, Maret, April, Mei, sudah 4 bulan setengah. Jadi 4,5 bulan. Udah lewat, 4,5 bulan itu berapa hari? 135 hari sudah. Padahal kalaupun menggunakan KUHP yang baru, paling back and forth-nya 50 hari harus selesai.
menggunakan KUHP yang lama. KUHP yang lama hanya mengatakan perbaikan P19 itu 14 hari. Nah, ini yang kemudian kita katakan sudah lampaunya waktu. Di antara kita juga ada informasi yang kemudian berkembang bahwa ada sprindik baru katanya. Sprindik baru pada tanggal 30 Maret 2026. Kawan-kawan semua, kalau seandainya sprindik baru itu atau surat perintah penyidikan yang baru itu mau dijadikan patokan, maka sprindik yang lama berarti gugur kan? Jadi ada 3 sprindik yang sudah dibuat. Sprindik tanggal 14 Juli, sprindik tanggal 15 Januari, dan sprindik tanggal 30 Maret. Kalau sprindik terakhir yang menjadi patokan, maka ada yang berpendapat, termasuk kami juga berpendapat, ya sudah, kalau mau menggunakan sprindik baru, memang waktu belum terlampaui, tetapi penersangkaan terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa gugur, batal, karena didasarkan pada sprindik 14 Juli 2025. Karena itu tinggal pilih, kalau lampaunya waktu juga kasus ini tidak layak ditindaklanjuti, kalau menggunakan sprindik baru sebagai patokan, maka surat penetapan sebagai tersangka gugur dengan sendirinya. Itu sikap kami. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan juga adalah nanti diperdalam ini. Begini kawan-kawan sekalian, ini sering tidak dimengerti ya, bahwa yang diadukan ini adalah delik aduan. Jadi laporan Jokowi terutama adalah delik aduan. Walaupun kemudian disisipi pasal-pasal yang bukan delik aduan itu soal lain, tapi core bisnisnya adalah delik aduan. Nah, delik aduan itu ketika terjadi restoratif justice, maka menghendaki adanya pencabutan laporan. Oke? Kalau pencabutan laporan itu dilakukan dan memang sudah dilakukan karena sudah ada restoratif justice terhadap Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismond Sianipar, maka sesungguhnya gugur secara keseluruhan kasus tersebut karena berada di LP laporan yang sama, administrasi yang sama. Ingat, yang dicabut itu laporannya, bukan orangnya. Sebagaimana dikatakan Pak Ugroseno. Nah, cuma ini yang nggak dipahami oleh pihak sana. Yang mengatakan bahwa yang namanya pidana individual responsibility. Memang iya, individual responsibility. Tetapi kita harus membedakan antara administrasi dan substansi. Administrasinya satu, substansinya beda-beda. Ketika administrasinya satu dan kemudian dicabut laporannya, maka tercabut semua laporan yang cuma satu itu. Paham ya? Kira-kira begitu. Bukan kira-kira begitu, begitulah. Kalau kira-kira nanti kira-kira lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita tidak tahu persis sebenarnya berkas ini ada di mana. Apakah sudah benar di Kejaksaan Tinggi DKI? Apakah masih di kepolisian? Apakah back and forth secara diam-diam bolak-balik? Kita nggak tahu. Tapi kalau asumsinya memang benar-benar di Kejaksaan, maka kami mengimbau, ya, meminta agar kasus ini dihentikan saja. SPDP-nya dikembalikan. SPDP itu surat perintah dimulainya penyidikan. Dikembalikan. Karena sudah tidak layak lagi baik secara formil maupun secara material yang akan kami sampaikan berikut ini. Jadi kami mengimbau karena ada ketidakjelasan dan ketidakjelasan itu mengandung ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu berpotensi melanggar hak asasi manusia tersangka Mas Roy. Bayangkan Mas Roy ini terombang-ambingnya lama sekali. Cuma untuk menghibur diri Mas Roy sering bercanda. Padahal sesungguhnya ketidakpastian ini menyebabkan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara normal. Dr. Tifa juga begitu. Dr. Tifa sekarang sedang menghadapi ujian disertasi doktoral dia di Fakultas Kedokteran UI. Juga terganggu dengan ketidakpastian ini. Karena itu kami meminta, ya, mendesak Kejaksaan Tinggi agar kemudian menghentikan ini dan mengembalikan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, kepada penyidik Polda Metro. Kalau mau ditindaklanjuti lagi, ya silakan bikin laporan baru Pak Jokowi. Karena proses yang sudah dilakukan ini tidak memadai, tidak adequate, baik secara formil maupun secara material. Secara formil, kita sudah katakan tadi ada lampaunya waktu, ada sprindik baru 30 Maret yang mengakibatkan harusnya kalau dijadikan patokan tersangka ini gugur. Sebelumnya bahkan kita menganggap ada perlanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Tapi secara material, kita ketahui bahwa 6 pasal yang disangkakan itu semua tidak relevan. Mulai dari pasal yang terberat, pasal 35, mengedit dokumen seolah-olah yang tidak otentik menjadi otentik. Itu bullshit, ya kan? Bagaimana mungkin Mas Roy dikatakan membuat dokumen Pak Jokowi jadi otentik? Padahal dia mengatakan 99,9% palsu. Jadi sangat tidak beralasan menggunakan pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang ITE yang pertama kali. Lalu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juga tentang ITE, merusak dokumen milik orang lain, ya kan? Atau milik publik. Itu juga nggak relevan. Dokumen apa yang dirusak? Dokumen Pak Jokowi mana yang dirusak oleh Mas Roy dan Dr. Tifa? Apalagi mereka mengakui bahwa dokumen itu tersimpan rapi di Polda Metro Jaya yang baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi tidak ada perusakan dokumen dan lain sebagainya. Karena konteks pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 itu adalah konteks yang terkait dengan kecurangan di bidang ekonomi terutama, mencari keuntungan ekonomi, misalnya transaksi perbankan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi orang mencari uang dengan lihainya, dengan mengubah kode, dengan mengubah dokumen dan lain sebagainya untuk keuntungan ekonomi. Padahal ini jauh dari mencari keuntungan ekonomi. Makanya kita mengatakan sengaja ini ada penyelundupan pasal agar bargaining power untuk sewaktu-waktu melakukan penahanan itu ada di situ. Nah, inilah yang kemudian kita menganggap bahwa ada unfairness dari penyidik dalam menerapkan pasal tersebut. Dan kalau kita kaitkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 2024, harap dipahami bahwa undang-undang itu adalah soal ujaran kebencian yang basisnya adalah suku, agama, ras, warna kulit, disabilitas mental, disabilitas fisik. Jadi kita ini mempermasalahkan ijazah, nggak ada kaitannya dengan soal yang terkait dengan suku, agama, dan lain sebagainya. Karena ijazah bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan disabilitas mental. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.